Bayangkan sebuah perjalanan. Di kota, semuanya terasa cepat dan mudah. Transportasi umum tersedia, jalanan mulus, akses internet lancar. Sementara itu, di desa, perjalanan menuju fasilitas kesehatan atau pendidikan bisa menjadi tantangan besar. Jarak yang jauh, infrastruktur terbatas, dan minimnya transportasi umum menciptakan kesenjangan yang nyata. Menghendaki topik dari kesenjangan akses pelayanan publik di perkotaan dan perdesaan, kami dari kelompok 3 membawakan hasil analisis dengan judul Disparitas Pelayanan Publik, Studi Kasus Purwokerto dan Desa Cilongok di Kabupaten Banyumas. Mengapa aksesibilitas di perdesaan masih tertinggal? Bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat? Sebelum itu, perkenalkan kami anggota kelompok 3 yang terdiri dari Nabila Cahya Permata Dewi dengan NIM 051, Naza Nur Sabilillah dengan NIM 056, Adelia Leoni Andriati dengan NIM 060, Elsa Marta Sinaga dengan NIM 062, Silva Ambarwati dengan NIM 065, Pramudita Lintang Kinasi dengan NIM 066, Melinda Dina Septika dengan NIM 067, Eli Nurhayati dengan NIM 075. Selanjutnya, mari kita telusuri lebih dalam. Berkaitan dengan identifikasi masalah, ketimpangan dalam hal pelayanan publik masih terjadi hingga saat ini. Padahal hal tersebut menjadi suatu penentu bagi peningkatan kualitas masyarakat. Adapun untuk ketimpangan dalam hal pelayanan publik terjadi dalam beberapa bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, administrasi, dan juga transportasi. Ketimpangan dalam hal pelayanan publik dalam realitasnya di perkotaan dapat kita lihat di Purwokerto dan juga di desa, yaitu Desa Cilongok. Sektor kesehatan. Kesenjangan yang terjadi pada akses pelayanan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah krusial di Indonesia. Di Kabupaten Banyumas, ketimpangan fasilitas kesehatan masih terlihat jelas antara Desa Cilongok dan Kota Purwokerto. Di Desa Cilongok, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, di mana di desa tersebut hanya memiliki poliklinik, apotik, puskesdes, dan posyandu. Sedangkan Kota Purwokerto sudah memiliki banyak rumah sakit yang sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Penyebab ketimpangan infrastruktur dan pelayanan kesehatan pada Desa Cilongok dan Kota Purwokerto dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan jumlah penduduk dan letak strategis. Pembangunan lebih sering difokuskan di perkotaan dengan jumlah penduduk yang lebih padat, sehingga fasilitas kesehatan lebih lengkap dan merata di perkotaan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, yang dapat menghambat pembangunan fasilitas kesehatan di pedesaan. Banyak tenaga medis memilih bekerja di kota karena fasilitas dan gaji yang lebih baik. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan yang baik. Biasanya masyarakat di pedesaan cenderung akan berobat secara alternatif dan mengonsumsi jamu daripada memeriksakan diri ke dokter. Dari ketimpangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama, ketidakadilan bagi masyarakat. Akibat keterbatasan fasilitas, masyarakat merasakan ketidakadilan akibat mereka lebih rentan terhadap ancaman kesehatan. Kemudian yang kedua, penurunan kualitas hidup. Meskipun terdapat subsidi dari pemerintah, tapi masyarakat desa harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan beban finansial, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang ketiga, memperburuk pembangunan kesehatan di desa akibat kekurangan tenaga kerja di desa yang memilih untuk bekerja di kota. Kemudian yang keempat, masalah kesehatan di desa akibat masyarakat yang lebih cenderung memilih untuk pengobatan alternatif. Kemudian dari dampak tersebut terdapat beberapa solusi. Yang pertama, meningkatkan infrastruktur kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan harus diprioritaskan agar layanan rumah sakit lebih mudah dijangkau. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan distribusi tenaga medis yang merata agar lebih optimal. Kemudian yang ketiga, memberikan edukasi terkait literasi digital dan kesehatan kepada masyarakat di desa. Selanjutnya mengenai sektor pendidikan, pendidikan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan, terutama mengenai ketidakmerataan akses antara perkotaan dan pedesaan.
Di Kabupaten Banyumas sendiri, ketidakmerataan akses pendidikan dapat dilihat melalui perbandingan antara sekolah di jenjang menengah atas dan kejuruan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Purwokerto sebagai pusat kota mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan Cilongok sebagai wilayah pedesaan. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas pada tahun 2024, dipaparkan bahwa Cilongok menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sekitar 127.607 jiwa, sedangkan total dari penggabungan penduduk Purwokerto Selatan, Barat, Timur, dan Utara adalah sekitar 233.865 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya penduduk Purwokerto per kecamatannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk di Cilongok. Akan tetapi, Purwokerto memiliki 13 SMA dengan 4 SMA negeri dan 9 SMA swasta, serta 28 SMK yang terdiri atas 3 SMK negeri dan 25 SMK swasta. Sementara itu, Cilongok hanya memiliki 2 SMA negeri dan 1 SMK swasta. Dari total 39 SMA di Kabupaten Banyumas, 13 diantaranya berada di Purwokerto. Sementara itu, dari 80 SMK di Kabupaten Banyumas, 28 diantaranya berada di wilayah Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara akses pendidikan di wilayah perkotaan yaitu Purwokerto dengan wilayah pedesaan yaitu Cilongok. Dari data yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan dengan jelas terjadinya ketimpangan ataupun kesenjangan terhadap akses pendidikan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Dalam realitasnya yaitu di daerah perkotaan Purwokerto dan juga di pedesaan yaitu Kecamatan Cilongok. Berkaitan dengan dampak, hal ini menimbulkan adanya sebutan sekolah unggulan di beberapa sekolah yang berada di wilayah Purwokerto dengan pastinya fasilitas pendukung yang sangat baik, yang mana pada dasarnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah Purwokerto berada di pusat administrasi pemerintahan. Ketidakmerataan tersebut sejatinya menimbulkan adanya hambatan bagi pelajar di Kecamatan Cilongok. Antara lain yang pertama, jarak sekolah yang jauh di mana mereka harus menempuh sekolah negeri yang jaraknya jauh dibandingkan dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua, biaya lebih untuk transportasi. Dan yang ketiga, sebagian besar sekolah berstatus swasta sehingga ada kemungkinan memberatkan siswa dalam hal finansial. Serta dengan hal ini, hak siswa untuk memperoleh sekolah gratis sejatinya belum bisa diperoleh secara maksimal. Adapun untuk solusi yang ditawarkan bagi pemerintah harus dapat berbenah dengan memastikan adanya kemudahan akses terhadap pendidikan hingga ke wilayah pedesaan. Dan yang kedua, adanya pemerataan pembangunan sekolah terutama ke wilayah pedesaan. Yang ketiga, pemerataan akan kebijakan pendidikan dan juga dana pendidikan. Memasuki sektor administrasi, sektor ini menjadi salah satu sektor penting dalam memberi layanan kepada masyarakat terkait perizinan dan keterangan. Namun, di era globalisasi, pemerintah dituntut menyediakan layanan publik berbasis digital agar masyarakat dapat mengakses layanan publik baik dimanapun maupun kapanpun. Seperti yang telah disampaikan, menyesuaikan dengan era globalisasi saat ini telah menjadikan pelayanan publik beralih pada sistem digital atau digitalisasi. Pemerintah Kota Purwokerto telah menerapkan digitalisasi pelayanan publik melalui website resmi yang terbagi dalam 4 subwilayah, begitu pula dengan Desa Cilongok yang menyajikan informasi dan layanan melalui websitenya. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang mengikuti seperti kesenjangan aksesibilitas antara website Desa Cilongok yang tidak aktif dengan website wilayah Purwokerto yang aktif menunjukkan update secara berkala. Selain itu, pelayanan publik Desa Cilongok yang belum sepenuhnya beralih ke sistem digital seperti contohnya IUMK atau izin usaha mikro dan kecil yang masih menghendaki masyarakatnya datang langsung ke kantor desa. Berikut adalah gambar yang diambil dari website Desa Cilongok menunjukkan bahwa website Desa Cilongok tidak up-to-date dengan terakhir kali update pada 25 September tahun 2018 dan pemerintahan desa belum sepenuhnya menerapkan digitalisasi perizinan yaitu dalam hal ini IUMK dan hanya mencantumkan keterangan saja sedangkan masyarakat harus pergi ke kantor desa secara langsung untuk mengurus perizinannya.
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, terdapat dua faktor penyebab hal tersebut terjadi. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur yang dipicu oleh perbedaan kondisi geografis antara wilayah Desa Cilongok dengan wilayah Kota Purwokerto. Sebagian besar wilayah Desa Cilongok memiliki struktur tanah yang tidak merata dikarenakan letaknya yang dekat dengan gunung. Sementara wilayah Kota Purwokerto merupakan dataran rendah yang memiliki struktur tanah yang rata. Kondisi yang demikian membuat pembangunan lebih terpusat di Kota Purwokerto karena pemerintah memiliki kendala ketika akan melakukan pembangunan di Desa Cilongok. Hal tersebut membuat pembangunan menjadi tidak merata dan akses terhadap teknologi terhambat. Yang kedua yaitu perbedaan kompetensi antara aparatur desa dan pemerintah kota. Berdasarkan hasil analisis kami, kompetensi antara aparatur desa dan pemerintah kota itu mengalami kesenjangan dikarenakan kompetensi aparatur desa masih belum optimal, dibuktikan dengan keberadaan website desa yang tidak aktif dan juga sistem pelayanan publik yang belum sepenuhnya beralih ke sistem digital. Sementara itu, pemerintah Kota Purwokerto telah sepenuhnya menerapkan sistem digitalisasi dalam pelayanan publik. Kesenjangan yang demikian menyebabkan implementasi program pembangunan menjadi terhambat. Dengan demikian, solusi yang dapat kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 1. Perbaikan infrastruktur. Pemerintah daerah, yakni pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat mengatasi keterbatasan infrastruktur Desa Cilongok akibat kondisi geografis dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya atau turbin air mini untuk listrik dan menggunakan internet satelit atau teknologi nirlaba. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yakni mengadakan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan khusus bagi pegawai desa agar dapat memaksimalkan penggunaan teknologi. Selanjutnya ada sektor transportasi. Sektor transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas wilayah. Selain itu, sektor ini memiliki fungsi sebagai katalisator di mana mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Fungsi sebagai katalisator menjadi lebih penting karena dampak yang diakibatkan apabila fungsi ini terganggu dapat menimbulkan hal-hal yang lebih sensitif lagi. Perkembangan transportasi di wilayah Kabupaten Banyumas ini sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari adanya bus Trans Jateng atau Trans Banyumas yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat di mana pelayanan angkutan yang berkesinambungan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan bus dengan konsep by the service atau BTS Trans Banyumas sudah mulai beroperasi layanan angkutan umum perkotaan di Kabupaten Banyumas sejak akhir 2021. Layanan bus Trans Banyumas melayani 3 koridor dalam 5 koridor yang diajukan kepada Kementerian Perhubungan. 3 koridor yang dilayani bus Trans Banyumas yaitu koridor 1 Terminal Pasar Pon sampai Terminal Aji Barang, koridor kedua Terminal Latok sampai dengan Terminal Batu Raden, dan koridor ketiga Terminal Bulu Pitu sampai Terminal Kebun Dalam. Beroperasinya layanan angkutan umum perkotaan, Trans Banyumas menjadi salah satu loncatan besar yang baik bagi Kabupaten Banyumas khususnya di bidang transportasi. Selanjutnya, permasalahan pada layanan bus Trans Banyumas. Yang pertama, ketidaktepatan jadwal kedatangan. Yang kedua, halte yang belum optimal. Yang ketiga, minimnya fasilitas seperti kurangnya papan informasi, tempat sampah, atap, kursi, dan sebagainya. Yang keempat, kendala pada sistem pembayaran karena lokasi pembelian atau pengisian saldo hanya di tempat tertentu, sehingga di halte-halte belum tersedia tempat pengisian saldo. Selanjutnya, solusi untuk aspek transportasi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Yang kedua, pemberian subsidi transportasi. Dan yang ketiga, pengembangan transportasi berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas. Baik, demikian pemaparan dari kami mengenai kesenjangan akses pelayanan publik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bila ada pertanyaan terkait, silakan ketik di forum diskusi yang ada pada Eldiru. Sampai jumpa lagi ya.